Jadi yang menguji teman-teman P2 dan P3 nanti adalah yang pertama itu ada kepala sekolah, yang kedua ada guru senior, kemudian yang ketiga ada pengawas sekolah, dan yang paling menentukan itu adalah dari kepala sekolah Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi informasi dengan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kalau kemarin saya sudah menginformasikan kaitannya dengan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pelamar prioritas 1. Pada video kali ini, gantian untuk teman-teman yang prioritas 2 dan 3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berikut saya sampaikan hal-hal penting yang perlu dipersiapkan bagi calon ASN P3K Guru tahun 2022 supaya bisa lolos. Khususnya ini untuk Bapak Ibu guru yang masuk ke P2 dan P3. Ada apa saja yang perlu panjenengan perhatikan dan perlu panjenengan semua persiapkan dari sekarang? Silahkan simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Nah, ini Bapak Ibu ya, kaitannya dengan persiapan yang harus panjenengan semua lakukan, ini saya mengambil dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 349-P/2022. Ini tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Seperti yang sudah kita semua ketahui Bapak Ibu ya, untuk pelamar yang masuk P2 dan P3 pada seleksi tahun ini masih tetap mengikuti ujian seperti itu Bapak Ibu. Tapi ujiannya ini agak berbeda dengan apa yang mungkin teman-teman ikuti tahun lalu seperti itu. Nah, di sini yang pertama Bapak Ibu saya akan memberikan info kepada teman-teman yang P2 dan P3. Ini ada tim penilai pelamar khusus P2 dan P3. Kalau tahun lalu ujiannya itu kita menggunakan CAT ya, kita dihadapkan dengan soal-soal yang sangat luar biasa di komputer. Nah, untuk ujian tahun ini bagi teman-teman yang P2 dan juga P3 itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 ini dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang dari Bapak Ibu. Adapun tim penilai pada kompetensi calon P3K untuk P2 dan P3 itu nanti Bapak Ibu, yang pertama ini ada pengawas sekolah ya, tim penilainya. Terus kemudian yang kedua ada kepala sekolah atau pelaksana tugas kepala sekolah. Terus yang kemudian ada guru senior. Terus yang keempat ada BKPSDM di Kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang terakhir ini ada Dinas Pendidikan ya. Apabila tidak terdapat pengawas sekolah pembina sebagaimana huruf A seperti yang saya utarakan tadi di sini itu, panitia seleksi instansi daerah dapat menugaskan pengawas sekolah sebagai pembina dari sekolah lainnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, dilanjutnya di sini. Apabila pada sekolah wilayah tempat pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 memiliki keterbatasan tim penilai, maka penilaian dapat dilakukan paling sedikit oleh ini. Yang pertama ada pengawas sekolah atau kepala sekolah.
yang kedua ada BKPSDM, kemudian yang ketiga ada Dinas Pendidikan. Itu Bapak Ibu ya yang perlu panjenengan semua perhatikan. Nah, terus apa saja yang dinilai oleh tim penilai saat panjenengan nanti ujian? Ini ya, ini saya berikan datanya sesuai dengan edaran Kemendikbud tadi. Komponen penilaian kesesuaian dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 sebagai berikut. Yang pertama ada kualifikasi akademik. Ini penting Bapak Ibu ya. Jadi meskipun panjenengan sudah P2 dan juga P3, tetap nanti kualifikasi akademik panjenengan akan dilihat nanti oleh tim penilai ya. Jadi pastikan panjenengan semua itu sudah mempunyai ijazah S1 atau D4. Jika belum punya S1 dan D4 bagaimana? Kalau Bapak Ibu belum punya, dalam artian belum masih apa ya itu namanya di bawah itu, jenjang pendidikan terakhir panjenengan atau masih diploma 2 atau diploma 3, maka Bapak Ibu ini bisa dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi atau rekrutmen P3K guru tahun 2022. Meskipun sebetulnya panjenengan masuk di kategori P2 ataupun P3. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini Bapak Ibu ya, yang dinilai adalah kompetensi. Penilaian kesesuaian kompetensi dimaksudkan untuk melihat kesesuaian kompetensi teknis yang meliputi kompetensi pedagogik ya, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jadi ini nanti tetap dilihat Bapak Ibu ya. Kompetensi pedagogik panjenengan bagaimana, kompetensi profesional panjenengan bagaimana, kompetensi sosial, dan juga kompetensi apa ini namanya kepribadian panjenengan seperti apa gitu. Saya kira kalau untuk 4 kompetensi ini tidak diragukan lagi ya. Apalagi panjenengan sudah mengajar lama, ada yang sudah masuk K2, tentunya untuk kompetensi pedagogik, profesional, dan juga kompetensi sosial ini tidak asing lagi panjenengan ya. Saya ingatkan sekali lagi ini sedikit saja ya untuk kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan panjenengan dalam merancang pembelajaran, memahami peserta didik, mengevaluasi peserta didik, dan lain-lainnya. Itu kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Terus kemudian untuk kompetensi profesional, Bapak Ibu ya, ini adalah kaitannya dengan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan materi yang panjenengan berikan kepada anak didik panjenengan. Terus kemudian kalau untuk kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang kaitannya dengan interaksi panjenengan dengan orang lain ya, baik dengan sesama guru, dengan siswa, dengan wali murid, maupun dengan masyarakat di sekitar seperti itu. Itu masuknya di kompetensi sosial. Dan juga untuk kompetensi kepribadian ini adalah kepribadian panjenengan semua atau karakter panjenengan semuanya. Itu ya. Kira jelas ini kalau kepribadian, apalagi jenengan profesinya sebagai guru, saya kira ini kalau dinilai sudah tidak ada masalah lagi seperti itu. Terus kemudian kompetensi manajerial, ini seperti yang sudah panjenengan kerjakan ya, kalau kemarin 2021 itu ikut rekrutmen sudah paham saya kira, dan juga kompetensi sosial kultural yang dimiliki pelamar prioritas seperti itu. Terus kemudian hal lain yang dinilai adalah kinerja Bapak Ibu ya. Ini juga penting sekali. Tapi kalau panjenengan sudah lama mengajar, saya kira kinerjanya nggak usah diragukan. Aman ya untuk ujian yang kinerja. Terus kemudian pemeriksaan latar belakang, saya kira ini juga aman untuk panjenengan ya. Pemeriksaan latar belakang, saya yakin ketika panjenengan profesinya sebagai guru, gitu juga latar belakangnya atau backgroundnya ini juga bagus. Saya yakin image panjenengan di masyarakat itu juga bagus ya. Tidak mungkin pernah apa itu terkena apa ya sanksi kaitannya dengan sesuatu yang
tidak pantas gitu ya. Namanya saja guru, digugu dan ditiru kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang penting ya, bobot dan juga aspek yang dinilai. Tadi sudah saya jelaskan ya, kaitannya yang pertama itu kompetensi baik profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nanti bobotnya adalah 40% Bapak Ibu ya. 40% diambilkan dari sini. Terus kemudian untuk yang 60%, nah itu diambilkan dari kinerja panjenengan selama menjadi guru, selama mengabdi seperti itu. Adapun untuk aspek yang dinilai untuk kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, yang pertama pengembangan diri Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang kedua keaktifan berkomunikasi, kerjasama, dan lain-lain. Saya kira ini tidak ada masalah ini ya. Terus kemudian untuk yang kinerja, yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, struktur pengetahuan, orientasi pelayanan, komitmen, dan juga lain-lainnya. Ini bisa panjenengan pelajari sendiri ini ya. Dan Bapak Ibu, ya ini yang juga tidak kalah pentingnya. Bobot penilaian dari pengawas sekolah, pembina, kepala sekolah, dan juga guru senior. Jadi yang menguji teman-teman P2 dan P3 nanti adalah yang pertama itu ada kepala sekolah, yang kedua ada guru senior, kemudian yang ketiga ada pengawas sekolah, dan yang paling menentukan itu adalah dari kepala sekolah Bapak Ibu ya. Karena bobotnya di sini 50 sendiri. Dari 100 nilai maksimal itu yang 50 adalah nilai dari kepala sekolah. Terus kemudian 30 ini dari guru senior, kemudian yang terakhir 20 itu yang dari pengawas, seperti itu penilaiannya. Oleh karena itu, ini Bapak Ibu, saya kira nggak ada masalah ya dengan kepala sekolahnya atau dengan guru seniornya supaya aman ini ya. Dan juga kalau dipikir-pikir sebetulnya ini juga rawan Bapak Ibu. Yang saya bayangkan ketika satu sekolah, terus kemudian ada 3 teman P2 maupun P3, kemudian formasinya cuma 1. Ini saya kira juga sebagai kepala sekolah ini nanti juga gimana ya? Semuanya itu juga anak buah, mungkin mengajarnya sama-sama bagus, tapi harus memilih satu di antara 3 guru yang mengajar di situ. Tapi ya semoga objektivitas dalam menilai guru yang masuk P2 dan P3 ini nanti betul-betul diperhatikan baik dari kepala sekolah, guru senior maupun pengawas. Tapi ya kembali lagi ke kepala sekolahnya masing-masing Bapak Ibu ya. Jika mungkin di sekolah tersebut ada keponakannya atau saudaranya itu yang ikut mengabdi di situ, itu nanti juga dipertanyakan subjektivitasnya ya. Semoga itu tidak terjadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan juga saya doakan teman-teman yang masuk P2 maupun P3 bisa lulus 100%. Amin. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan juga komentar. Karena masukan dari panjenengan senantiasa saya jadikan untuk bahan introspeksi diri sehingga ke depan channel ini bisa lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.